Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English learners. Ya, di sini saya ingin memberikan beberapa contoh-contoh atau teks-teks sentence atau kalimat yang bisa dijadikan referensi atau bahan ajar atau panduan dalam belajar bahasa Inggris, yaitu dengan cara cepat bisa berbahasa Inggris. Jadi di sini saya akan memberikan materi atau teknik-teknik dan strategi dalam mempelajari bahasa Inggris sehingga akan memudahkan kita semua dalam berbahasa Inggris atau dalam belajar bahasa Inggris ya. Jadi materi hari ini kita fokus ke cara cepat bisa berbahasa Inggris. Jadi kita tentunya kalau sudah cara kita punya teknik dan strategi tersendiri sehingga kita bisa cepat dalam berbahasa Inggris, dalam belajar berbahasa Inggris. Oke, akan kita mulai dari kalimat tanya. Ya, di sini ada kalimat tanya, apa yang akan kamu kerjakan? Ya. Jadi di kehidupan sehari-hari kita atau di segala aktivitas kita selalu mempertanyakan apa yang akan kamu kerjakan. Ya, jadi kalau kita ingin membuat kalimat pertanyaan apa yang akan kamu kerjakan dalam bentuk sentence atau kalimat bahasa Inggris, ya, jadi kita harus paham dulu apa yang akan kita tulis di awalnya. Jadi kita menggunakan kata tanya apa. Apa yang akan kamu kerjakan? Ya, di sini ada apa, kamu akan dan kerjakan. Jadi apa itu what, kamu you, akan will, kerjakan do. Ya. Oke. Ya, di sini sudah masuk ke dalam sebuah sentence ya. Kita sudah menyusunnya dalam sebuah sentence ya, tetapi kita bertugas untuk melengkapi kalimat tersebut ya. Di sini ada dua pilihan, multiple choice jawaban, jadi kita hanya menentukan dari dua jawaban ini ya. Oke, jadi ketika kita membahasa Inggriskannya apa yang akan kamu kerjakan, maka what will you ya, what will you. Jadi di sini masih kekurangan isi what will you ya. Jadi ada jawaban do and to do. What will you bla bla bla. What will you bla bla bla. Do and to do. Ya, jadi manakah yang paling tepat jawabannya? Ya, do ya. What will you do? Ya, jadi kalau kita ingin mempertanyakan apa yang akan kamu kerjakan, kamu mau ngapain, kamu mau apa? Ya, itu pertanyaan yang sama dengan apa yang akan kamu kerjakan. Maka, kamu bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan menggunakan sentence what will you do? What will you do? What will you do? Apakah yang akan kamu kerjakan? Atau kamu mau ngapain? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, itu pertanyaan yang sama ya. Ya, apa yang akan kamu lakukan? Di sini ada sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris berbunyi what would you do? Kalau tadi kita menggunakan what will you do? Tapi di sini kita menggunakan what would you do? Ya, jadi apa bedanya yang tadi dengan yang sekarang? Kalau tadi menggunakan what will you do? Dan sekarang menggunakan what would you do? Ya, bedanya kalau what will you do itu digunakan untuk bertanya di masa sekarang, ya, di masa sekarang. Sedangkan what would you do itu digunakan untuk di masa lampau ya. Jadi penggunaan bentuk modalnya berbeda ya. Will and would. Kalau will digunakan untuk pada masa sekarang, kalau would ya, sedangkan would kita gunakan untuk masa lampau, masa yang telah berlalu ya. What will you do? Ya, jadi
Kalau kamu ingin menanyakan apa yang akan kamu kerjakan di masa sekarang, kamu menggunakan sentence what will you do? What will you do? Sedangkan kalau kamu ingin menanyakan sesuatu yang akan dikerjakan tetapi itu terjadi di masa lampau, di masa yang sudah berlalu, kamu bisa menggunakan sentence what would you do? What would you do? What would you do? Ya, itu dia dua pertanyaan yang dibedakan oleh keadaan waktunya. Ya, jadi yang membedakan di antara dua sentence ini adalah keterangan atau keadaan posisi waktunya. Jadi maknanya sama tetapi dia dibedakan dengan bentuk keterangan waktunya. Oke, di sini ada pertanyaan, what are you going to do? Ya, jadi ini pertanyaan juga sama. Ya, dia mempertanyakan apa yang akan kamu kerjakan. Apa yang kamu akan kerjakan? Lantas bedanya apa antara what will you do dengan what are you going to do? Ya, pasti mereka memiliki perbedaan karena secara sentence atau susunan kalimatnya juga mereka sudah berbeda. Tentu pasti maknanya juga berbeda. Ya, what will you do? What would you do? And what are you going to do? Ya, jadi perbedaannya antara what will you do dengan what are you going to do adalah kalau dia what will you do itu menyatakan yang akan kita lakukan dengan spontan, jadi tanpa terencana, ya. Jadi kalau what will you do, apa yang akan kamu kerjakan? Jadi dia belum ada rencana, apa yang akan kamu kerjakan sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, jadi dia spontan mengerjakan tanpa terencana terlebih dahulu. Sedangkan kalau di what are you going to do, ini adalah sesuatu yang akan kita kerjakan tetapi sudah kita rencanakan dengan matang, sudah kita siapkan dengan matang dari sekarang. Jadi contohnya kita ingin melakukan di tahun depan tetapi sudah kita rencanakan dari sekarang, sudah kita siapkan, sudah kita angan-angankan dari sekarang. Jadi itu perbedaan antara what will you do dengan what are you going to do. Ya, jadi maknanya sama tetapi tujuannya itu berbeda. Jadi kalau makna yang what will you do itu yang spontan kita kerjakan. Sedangkan what are you going to do itu sesuatu yang akan kita kerjakan tetapi dia sudah kita rencanakan dari sekarang. Jadi kita ingin menanyakan, kamu mau ngapain tahun depan? Kira-kira apa sih yang kamu lakukan tahun depan? Berarti sudah kita pikirkan, sudah kita rencanakan, sudah kita angan-angankan dari sekarang. Sementara kalau what will you do itu belum ada kita rencanakan atau belum ada kita angan-angankan. Jadi dia spontan. Contohnya, apa yang akan kamu kerjakan? Mau makan, mau tidur, ya, mau belajar, ya. Dia tanpa dikonsep terlebih dahulu. Sedangkan yang what are you going to do, ya itu kita konsep, kita rencanakan, ya kita angan-angankan yang akan kita lakukan atau yang akan kita ya kerjakan di masa yang akan datang, baik itu di masa minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai pertanyaan apa yang akan dikerjakan dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, bagi teman-teman semoga bisa mengaplikasikannya di percakapan sehari-hari ya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan semoga bisa menambah skill dan wawasan kalian dalam ilmu pengetahuan bahasa Inggris ya. Jadi semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share to social media. Ya, semoga memberi manfaat dan bisa dijadikan referensi sebagai bahan proses belajar mengajar atau proses mengajar. Oke, thank you.